yang khotbah pada pagi hari ini diberi judul dimuridkan untuk memuridkan. Firman Tuhannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Kemudian berkatalah, judulnya Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang suci. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala pembendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada di air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sedang menceritakan tentang Filipus. Dan Filipus adalah seorang murid Yesus yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia seorang murid yang mau berbagi Injil atau kabar baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Filipus juga dia adalah seorang yang mau berkorban. Yang penting orang lain bisa mendengar kabar baik. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, siapakah Filipus itu? Di dalam Alkitab ada 4 tokoh nama yang sama, ya, namanya Filipus, tapi berbeda orangnya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah nama Filipus dari kedua putra Herodes yang dilahirkan dari ibu yang berbeda. Lukas 3 ayat 1 atau di Matius 14 ayat 3. Yang kedua, nama Filipus itu dia adalah berasal dari murid Yohanes Pembaptis yang kemudian kita tahu, ya, dia menjadi murid Yesus, ya. Ketiga, nama Filipus adalah seorang dari 7 diaken yang diangkat untuk melayani gereja di Yerusalem. Jadi kalau tadi pertanyaannya siapakah Filipus yang dimaksud dari pembacaan firman Tuhan ini? Dia adalah Filipus yang ketiga itu. Saya ulangi, dia adalah seorang dari 7 diaken yang diangkat untuk melayani gereja di Yerusalem. Itu ada di Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Bapak Ibu, nama Filipus yang ketiga ini tadi yang dimaksud dalam pembacaan firman Tuhan ini, ya. Dan kita akan belajar dari keteladanan diaken Filipus ini, ya. Dia sebagai hamba Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 5 itu, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa Filipus itu dia
adalah bagi salah satu dari 7 diaken atau pelayan meja, ya, yang dimuridkan oleh Rasul Tuhan yang 12 itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai seorang pelayan meja atau diaken, dia memuridkan juga orang lain tentunya. Sebagaimana Filipus yang dimuridkan oleh Rasul, 12 Rasul Yesus, maka Filipus juga dia memuridkan orang lain, Bapak Ibu. Dan kalau kita baca pada keseluruhan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka kita akan mendapatkan hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saat dia hidup di dunia ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya mengabarkan Injil keselamatan dan melayani banyak orang, juga melakukan banyak mukjizat, mengusir setan dan sebagainya. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan Yesus juga memuridkan 12 orang yang kemudian disebut rasul di dalam Alkitab. Satu, ada Yudas Iskariot, gagal ya, karena dia bunuh diri. Bapak Ibu, selanjutnya mereka memuridkan banyak orang sehingga sampai saat ini Injil itu dapat berkembang sampai ke seluruh dunia. Atau mungkin kita pernah dengar ada istilah bermultifikasi. Bermultifikasi itu dari satu memuridkan yang lainnya, terus dan terus berkembang, sehingga sebagaimana yang kita tahu, Injil ada di seluruh bumi ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang perlu kita tahu adalah bahwa ada status yang melekat pada diri orang percaya, Bapak Ibu, saudara dan saya, bahwa kita adalah murid siapa? Yesus. Amin. Dan ada sebuah keharusan bahwa kita harus memuridkan. Karena apa? Hal ini perlu ditegaskan, tidak sedikit pemahaman orang Kristen berhenti pada sebatas adalah murid Yesus. Padahal ada predikat yang melekat pada setiap kita. Kita bukan saja dimuridkan, tetapi kita juga harus memuridkan. Kesadaran itulah yang harus ada. Sehingga mendorong kepada setiap kita umat percaya untuk bertekun, untuk belajar, mengenal firman-Nya. Nanti dalam bagian terakhir, saya mulai di awal dulu ya curi start gitu ya. Bagaimana kita bisa melayani, menjangkau banyak jiwa, memuridkan orang lain untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Kalau kita posisinya hanya sebagai murid saja, murid tok saja, nggak mau belajar, nggak mau baca firman, nggak mau bertekun, nggak mau firman itu dihidupi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi ada status yang melekat pada setiap kita. Itu harus semua kita sadari benar. Bahwa kita itu murid juga, tetapi juga memuridkan juga. Amin ya. Dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu, yang kata murid ini berasal dari kata matehes, yang berarti orang yang diajar atau dilatih. Di dalam dunia kuno, seorang murid adalah seorang pengikut yang setia dari seorang guru. Nah, begini, konsepnya berbeda dengan murid pada zaman modern ini ya, di mana seorang belajar di sekolah. Pertemuannya hanya terbatas, belajar itu ada di sekolah. Waktu pulang masih bisa belajar sih, tapi komunikasi dengan gurunya itu terbatas. Sekalipun di rumah kita bisa diajar oleh orang tua kita, oleh guru les dan sebagainya ya. Itu karena perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, ya seorang murid bisa belajar melalui daring. Daring itu tidak pertemuan secara fisikal pertemuan secara tatap muka seperti itu ya. Seorang murid di zaman Alkitab, Bapak Ibu, secara aktif itu begini, meniru kehidupan dan pengajaran gurunya. Sehingga yang terjadi di mana seorang murid bisa sama menjadi seperti gurunya. Gambarannya begini, gambarannya. Pasti semua pernah lihat film silat klasik. Betul ya? Pasti semua kan? Kalau nggak ada yang pernah lihat, aneh. Nah, kalau kita lihat ya, guru dengan murid, guru silat gitu, maka di mana gurunya pergi, disitulah juga muridnya pergi bersama dengan dia. Dan
pelajarannya itu bukan saja pelajaran katakanlah filosofinya begitu ya, pengajarannya, apa yang disampaikan pengajarannya, tetapi tidak terbatas sampai di situ. Peranan guru itu juga adalah mentransfer bagaimana atau lebih tepat memberi keteladanan gaya hidup dari seorang guru itu. Sehingga murid itu belajar dari gurunya bukan hanya saja sebatas soal pelajaran atau pengajarannya. Tetapi juga seorang murid dia bisa belajar dari gurunya, yaitu melalui apa? Pola hidup dari gurunya. Sehingga seorang murid itu menjadi sama seperti gurunya. Pengajarannya, kalau silat, gayanya sama silatnya, jurus-jurusnya sama, modelnya sama, menjadi serupa dengan gurunya. Dan teladan itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yang itu juga menjadi sebuah contoh bagi semua kita. Bahwa kita memuridkan, itu juga berkenan dengan memberi teladan, pola hidup dalam kehidupan kita. Atau mungkin dalam bahasa yang umum, kita ngomong nggak jargoni begitu ya, atau kita ngajarin tapi hidup kita, contoh perilaku hidup kita itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak demikian ya. Jadi contohnya masternya adalah Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan Filipus ini dapat diteladani beberapa hal. Sudah ada di situ. Oke. Peka dan taat terhadap tuntunan Tuhan. Saya bacakan ayatnya 26 dan ayat 29. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu ayat 29-nya, kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Bapak Ibu, Tuhan memberi pesan melalui malaikatnya. Mungkin melalui mimpi atau cara lain kepada Filipus. Untuk bangun dan berangkat ke selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan tersebut sepi karena melalui padang gurun. Selanjutnya, Filipus peka akan suara Tuhan itu. Dan tidak menunda-nunda Filipus meyakini ada maksud Tuhan melalui perintah tersebut. Dia pergi bertemu dengan seorang sida-sida Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang di Yerusalem. Saya terkesan dengan istilah peka dan taat. Dapat dikatakan peka dan taat itu setali dua uang, merupakan satu kesatuan, memiliki kepekaan, memiliki ketaatan. Ya, Bapak Ibu, kepekaan itu dibangun berdasarkan sebuah relasi yang intens, relasi yang terus-menerus, relasi yang akrab, relasi yang intim. Orang semakin intim, semakin akrab, maka orang akan bisa menangkap seperti halnya, oh ini suaranya teman atau bukan begitu kalau kita berteman begitu ya, karena akrab. Tapi saking nggak akrabnya, ya kita bisa salah. Saya pakai kacamata, kalau seperti saya lepas, maaf ya, sebagian besar mukanya rata begitu. Tapi kalau isi saya lewat, saya bisa bedain. Biarpun kelihatan mukanya rata, itu isi saya. Tapi kalau itu, saya nggak tahu deh. Bisa salah-salah, begitu ya. Nah, kenapa? Karena saya membangun sebuah hubungan yang karib dengan isi saya. Sehingga bukan saja apa yang saya bisa lihat, yang saya dengar juga. Nah, seperti itulah. Pastinya bahwa Filipus dia memiliki relasi dengan Tuhan yang sangat intim. Amin. Sehingga dia bisa menangkap, ini suara Tuhan atau bukan. Karena bukankah kita juga sering mendengar, waktu-waktu ini menjadi sebuah peringatan bagi kita, ada orang suka bilang, Tuhan berbicara. Tuhan berbicara. Tapi bukan Tuhan yang berbicara. Suara mana? Suara yang lain. Karena Tuhan berbicara, kepekaan kita dapat. Kita bisa menangkap suara Tuhan. Itu melalui sebuah hubungan yang intim, Bapak Ibu. Bahkan kita waktu sudah mendengar pun, Alkitab memberi peringatan kepada kita, ujilah setiap roh. Kalau kita lihat di YouTube, banyak sekali nubuatan-nubuatan. Ada yang sudah lewat itu baru ketahuan.
nubuatannya berapa tahun yang lalu dia menubuatkan tahun depan. Nah, tahun depan udah lewat kan? Nggak terjadi, berarti bukan Tuhan. Betul? Kalau perbuatan dari Tuhan, kalau suara dari Tuhan, kebenaran. Amin? Iya dan amin. Saya kembalikan sini. Filipus dia menangkap, peka dengan suara Tuhan. Sehingga dia merespon apa yang Tuhan sampaikan itu. Dalam bahasa aslinya, Bapak Ibu, kata peka dan ketaatan ini tadi saya katakan menjadi satu paket, itu sema atau sama. Artinya ketaatan. Artinya juga adalah dia mendengar dan dia melakukan. Jadi satu paket. Ketaatan itu bukan hanya cuma sekedar dengar, tetapi juga mentaatinya, meresponinya. Apalah artinya kita mendengar suara yang boleh katakan suara Tuhan kalau kita tidak melaksanakannya. Sekali lagi, itu harus menjadi satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Baik itu berbicara tentang kepekaan atau taat atau ketaatan itu menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, semoga waktunya cukup, tapi saya tergerak banget dalam sebuah kesaksian. Ya, saya sesingkat mungkin ya, karena waktunya terbatas. Di bulan September 2021 awal, saya dapat mimpi, lalu mimpi sangat jelas. Saya punya saudara sepupu 38 tahun tidak pernah ketemu, singkat kata begitu. Lalu saya dapat mimpi, saya lihat itu di dalam mimpi saya, dan saya cari teleponnya, saya tidak pernah berhubungan lagi. Yang membuat saya aneh adalah foto di statusnya itu, Bapak Ibu, waktu saya ketemu dengan dia, itu persis. Ya, nah ceritanya gini, begitu malam saya ngimpi, besoknya saya nggak tunggu lagi, saya langsung cari nomor HP dia, dan saya telepon, waktu itu sore atau malam, jelang malam, paginya saya langsung eksekusi, dia ada di Pemalang. Waktu saya ketemu, saya kaget juga. Karena yang begitu saya lihat orangnya itu, kan 38 tahun udah lama ya, muda, ketemunya udah tua, fotonya sama yang saya lihat di mimpi itu, bukan fotonya, orangnya, umurnya, modelnya, itu sama dengan yang saya lihat di mimpi. Aneh kan? Tapi nggak aneh juga gitu ya, karena cara Tuhan itu luar biasa. Nah, dalam hal ini kemudian saya sudah lama berdoa, saya sudah tinggalkan Tuhan Yesus, tapi saya sedang meminta ada orang yang datang untuk melayani saya. Lalu pas banget dia kaget-kaget, saya datang. Dan saya percaya ini jawaban Tuhan. Lalu saudara sepupu saya ini kemudian diperbaharui kembali iman dan percaya kepada Kristus, dan puji Tuhan, saya tidak bisa secara langsung terus melayani kecuali pakai HP. Saya serahkan di sana ada GBI Pemalang, begitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari kesaksian ini juga dari apa yang dilakukan oleh Filipus adalah bentuk ketaatan kepada firman Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menyampaikan berita keselamatan. Dan hal ini adalah, Bapak Ibu, saya perhatikan demikian, bahwa bisa saja Filipus dia tidak taat untuk melakukan perintah Tuhan itu. Sehubungan kalau kita baca dalam pasal sebelumnya, bahwa pada waktu itu sedang terjadi sebuah kebangunan rohani yang luar biasa. Banyak jiwa-jiwa dijangkau. Ada diteguhkan dengan mukjizat-mukjizat yang daripada Tuhan yang luar biasa. Termasuk di dalamnya adalah Filipus dipakai Tuhan luar biasa. Bukankah bisa saja Filipus dia berkata, saya tidak mau, saya harus melayani untuk hanya satu orang. Betul? Karena saya dipakai luar biasa, banyak orang dimenangkan bagi Tuhan dengan mukjizatnya. Bukankah Filipus bisa berkata demikian? Tetapi sebagai bukti daripada ketaatan Filipus, dia melaksanakan firman Tuhan. Dan saya percaya Filipus dia menyadari sungguh akan kebenaran firman Tuhan, bahwa sekalipun satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan juga berkata, satu orang diselamatkan, seisi surga bersorak. Lalu Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan ya, kalau ada 100 domba, yang satu yang hilang,
Tuhan akan peduli kepada satu domba yang hilang itu. Tuhan akan mencari yang hilang. Itu menunjukkan betapa berharganya satu jiwa. Termasuk saudara dan saya di mata Tuhan itu berharga. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya lanjutkan. Jadi Filipus di sini, dia tidak mencari untuk hormat kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ya, dia mau taat kepada Tuhan. Ada banyak orang kan, bukan dalam lain itu hitungannya kan kuantiti, banyak. Wah, kalau banyak itu kayaknya sangat luar biasa, ya. Melayani banyak orang lebih luar biasa. Kalau sedikit, nanti dululah, nggak begitu menarik. Ya, melalui ini ada sebuah pelajaran bagi kita, satu jiwa berharga di mata Tuhan. Mari kita layani sedikit sekalipun, ya. Semuanya berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menolak, ya bisa saja. Tapi tahu nggak bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan sumber dayanya. Kita nggak mau, masih banyak yang lain. Amin. Oleh karena itu, kalau Tuhan perintahkan kita untuk melaksanakan kehendaknya, jangan sia-siakan karena itu adalah sebuah penghormatan yang luar biasa. Kalau kita tidak menghargai itu, kalau kita tidak merespon apa yang Tuhan kehendaki perintahkan kepada kita, sama dengan kita adalah orang-orang yang tidak beruntung. Kenapa? Mengabaikan perintah Tuhan. Saya pernah dengar, mungkin kita pernah lakukan. Saya senang sekali saya disuruh sama jenderal, Pak Jenderal. Saya sedang melaksanakan tugas di sebuah perusahaan, bosnya siapa gitu, salah satu konglomerat. Wah, dengan segenap hati, dengan meresponnya sedemikian rupa. Tapi tahukah, kita diberi kehormatan oleh Tuhan untuk melaksanakan pekerjaannya, menyampaikan kabar baik, menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan bagi puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, siapa kita? Dalam arti kalau ada jenderal atau siapa orang besar yang nyuruh kita bangga, bahkan kenyataannya nggak pernah seperti itu ya. Nah, tapi tahukah bahwa tugas pekerjaan perintah ini ditujukan kepada kita. Amin, Bapak Ibu, itu adalah satu hal yang luar biasa. Mari kita lanjutkan. Dari kehidupan Filipus ini dapat diteladani hal yang keduanya, mengandalkan kuasa Tuhan. Saya bacakan ayatnya. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang yang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Bapak Ibu, Filipus memberitakan kabar baik atau Injil kepada orang-orang Samaria. Di sana Tuhan menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib. Orang sakit didoakan sembuh. Orang yang kerasukan pun dilepaskan dari kuasa jahat. Filipus terus mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap pelayanannya. Setiap kita sebagai orang percaya juga disertai dengan kuasa yang sama, sebagaimana dijanjikan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukan karena kita hebat, bukan karena pengetahuan kita yang banyak, atau apa yang manusia banggakan, manusia andalkan. Tetapi semuanya kalau kita bisa melayani Tuhan, itu semua oleh karena kasih karunia. Oleh semuanya karena ada kekuatan yang dari Roh Kudus yang memampukan kita melayani Tuhan. Amin. Dan itu semua ada pada setiap kita. Tadi ayat dikatakan, ya, kamu akan menerima kuasa. Waktu itu sebelum terjadi peristiwa Pentakosta di pasal yang keduanya. Tapi di pasal keduanya telah terjadi sebuah peristiwa
pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus itu Bapak Ibu melanda seluruh bumi sampai pada akhir zaman. Kita semua saat kita percaya kepada Kristus, anugerah keselamatan itu pada setiap kita, maka Allah Roh Kudus itu ada pada setiap kita. Jadi di dalam kita ada Roh Kudus. Seperti firman Tuhan juga katakan bahwa roh yang ada dalam kita ini lebih berkuasa, lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia. Tapi banyak hal ini orang Kristen tidak menyadari bahwa di dalam diri setiap kita itu ada Roh Kudus. Ada kuasa yang luar biasa. Berasal dari kata dunamos ya. Dulu itu atau sekarang terjemahkan dunamos itu bom ya, suatu kekuatan yang dahsyat. Nah seperti itulah ada kekuatan yang dahsyat dalam setiap kita. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita melayani Tuhan dan menguatkan kita. Saya mau sedikit jelaskan tentang menguatkan kita. Bapak Ibu, kita juga sering dengar atau mungkin pernah mengalami. Pada saat kita menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, pada saat kita melayani kita alami aniaya. Seperti itu misalnya. Nah kalau bisa mampu menghadapinya, itu karena bukan kita hebat, tetapi karena kuasa Roh Kudus. Di sini ada Ibu Eti, rekan pelayanan waktu di Hargulis, ada satu kesaksian dari 3 orang yang mereka masuk di penjara karena pelayanan ya, karena menjangkau jiwa. Lalu ada satu kesaksian begini, kalau ada lihat videonya setiap sidang itu ada demo, ratusan orang, puluhan mobil truk itu penuh orangnya. Lalu mereka menekan di sidang pengadilan. Sudah Ibu tahu ya, kalau di pengadilan mereka itu saya sebut nggak hormat di pengadilan. Mereka teriak-teriak di pengadilan itu. Lalu mereka menekan, mereka mengancam. Segala tekanan itu mereka sampaikan. Lalu kesaksian dari ketiga ini, kesaksian yang sama mereka bilang, waktu mereka berteriak, waktu mereka mengancam, waktu mereka menekan sedemikian rupa. Tapi satu hal yang kami alami adalah ketenangan kedudukan dalam hati. Bapak Ibu, kalau bukan karena Roh Kudus, nggak mungkin itu terjadi. Secara manusia dalam keadaan pressure, tekanan pasti dia akan ada sebuah ketakutan yang muncul, betul? Tetapi mereka bilang, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang daripada Tuhan. Itu karena kuasa Roh Kudus. Nah demikian dalam melayani itu Tuhan. Ya, seringkali dalam melayani Tuhan juga kita diperhadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari orang tentang Kristus. Tetapi dari pengalaman, praktek ya dalam pelayanan, ya tidak pernah kehabisan hikmat daripada Tuhan. Kita bisa menjawab dengan tuntunan Tuhan. Amin. Semua pasti kalau kita mengalami pelayanan pasti mengalami seperti itu. Kenapa? Ada kuasa Roh Kudus yang dia berbicara, memberi hikmat, kemampuan sehingga apa yang kita sampaikan itu adalah perkataan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya terkesan juga dengan Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaannya lebih daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Itu karena kuasa Roh Kudus yang memampukan kita melakukan segala perkara dengan kekuatan daripada Kudus itu. Saya nggak panjang lebar jelasan ini. Lalu di KPR, Kisah Para Rasul 10:38, ini adalah tentang Yesus yang 2000 tahun lalu pada saat dia melayani, dikatakan demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Itu adalah keteladanan Yesus yang termasuk dalam hal kita berbicara dimuridkan dan memuridkan. Tuhan Yesus sedang memuridkan murid-muridnya yang tadi awal sudah saya sampaikan. Bukan saja pengajaran akan firman Tuhan itu disampaikan, tetapi juga praktek bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan. Yang semuanya tujuannya adalah menarik orang datang kepada Tuhan. Amin. Dan tadi ayat ini dikatakan mengurapi dengan Roh Kudus. Sekali lagi, mengurapi setiap kita. Sebagaimana Tuhan Yesus yang diurapi Bapa, maka semua kita juga diurapi dalam kita melaksanakan apa? Perintah Tuhan. Dalam kita melaksanakan
kehendak Tuhan. Dalam apa? Dalam kita melayani Tuhan. Ada urapan kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, ya tentu semua kita lakukan pada saat kita melayani Tuhan. Berdoa terlebih dahulu. Libatkan Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus itulah yang menuntun, memimpin kita ya dalam pelayanan kita. Bapak Ibu, hal yang ketiga, hal yang dapat kita teladani dari kehidupan Filipus, memahami firman Tuhan. Ya, saya akan bacakan ayatnya. Bentar ya. Ayat 30-35. Oke, saya bacakan buat kita. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nats yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pebandaian dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka sida-sida itu diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang diri sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dan ia menceritakan Injil Yesus kepadanya. Filipus, seorang yang mengerti maksud firman Tuhan. Ini terbukti ketika sida-sida sedang membaca kitab Yesaya. Filipus bisa menjelaskan maksud firman Tuhan tersebut secara tepat. Dan melalui dia, Filipus, Bapak Ibu, saudara-saudara, sida-sida tersebut memahami dan percaya akan Injil agar seseorang dapat memuridkan orang lain, maka orang tersebut harus terlebih dahulu mengerti isi Alkitab. Sehingga melalui pemahaman yang baik, dapat menyampaikannya juga buat orang lain. Bapak Ibu, apakah yang dibaca oleh sida-sida Ethiopia ini? Yaitu adalah kitab Yesaya. Ya. Di dalam kitab Yesaya, Bapak Ibu, waktu saya merenungkan tentang ini, kitab Yesaya itu adalah kitab mesianik. Kitab di mana di dalamnya menyampaikan tentang ya baik itu nubuatan tentang Yesus ya, kelahiran Yesus, pelayanannya, kematiannya, penderitaannya, kebangkitannya, naik ke surga, dan dia akan datang lagi yang kedua kali. Oleh karena itu, kitab Yesaya ini juga disebut sebagai Injil dalam Perjanjian Lama. Ya, nah pas yang dibaca itu adalah itu kutipan dari pasal 53 tentang penderitaan Kristus. Jadi siapakah dia itu yang keluh itu ya, kemudian menjadi korban sembelih dan sebagainya itu berbicara tentang siapa? Tentang Kristus. Ini maknanya begini. Firman Tuhan yang disampaikan segala sesuatunya harus berpusat kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan. Tentang kabar baik keselamatan itu. Dan, garis bawah ya, pemahamannya tidak boleh bergeser kepada hal yang lain. Enggak ada yang lain. Pusat Injil sejati adalah Tuhan Yesus. Dalam kita mempelajari firman Tuhan, dalam kita melayani firman Tuhan, apapun yang kita kerjakan dalam pelayanan kita kepada Tuhan, satu fokusnya, menarik orang datang kepada Tuhan. Oleh karena itu kalau kesaksian-kesaksian tujuannya akhirnya bukan Tuhan dipermuliakan, menunjukkan kehebatan orang yang bersaksi itu tidak memuliakan Tuhan sekalipun itu namanya kesaksian. Karena semua pelayanan kita berpusat membawa orang datang kepada Tuhan. Tuhanlah pusat dalam segala sesuatunya, kristosentris. Bukan diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, atau kita merasa hebat, merasa pintar, atau apalagi. Segala sesuatunya berpusat kepada Kristus, satu-satunya pusat dari pemberitaan akan firman Tuhan itu. Amin. Seperti dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak
Yesus. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Lalu ada bagian poin yang penting ya sebagai penutup. Bahwa sebagai orang yang memuridkan, dia harus mengerti, memahami kebenaran akan firman Tuhan. Lalu bagaimana dengan Filipus? Lihat di pasal sebelumnya. 7. Saya nggak perlu baca. Nah, kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5, ada 7 diaken itu, di antaranya adalah Filipus dan yang mati dirajam Stefanus ya. Nah, waktu Stefanus itu dia hendak dirajam, sangat hal luar biasa dia menyampaikan tentang firman Tuhan itu yang saya bilang penjelasannya sangat sistematis. Dari mana dibilang sistematis? Dia bisa sampaikan dimulai dari Bapak Abraham. Dia menyampaikan tentang Ishak, tentang Yakub. Dia menyampaikan tentang apa itu anaknya Yakub itu Yusuf dan Musa dan Daud dan sampai Kristus. Nggak mungkin dia bisa menyampaikan itu dengan sistematis kalau dia itu tidak belajar. Amin. Dan itu satu paket dari 7 diaken itu. Seperti halnya Stefanus yang dia memahami kebenaran firman, maka 7 diaken itu enggak sembarang dipilih. Dalam arti 7 orang itu pasti juga sepaket seperti Stefanus yang juga adalah Filipus, berarti dia juga mengerti kebenaran akan firman Tuhan. Saya percaya waktu dipilih 7 diaken itu bukan satu pilihan yang nepotisme ya. Karena akrab dekat, enggak. Tapi ada kriteria yang diambil sehingga mereka dipilih menjadi diaken, orang yang dimuridkan dan memuridkan. Ya, seperti kalau kita baca di 1 Timotius pasal 3 ya, syarat diaken dan sebagainya itu kan ada syarat-syaratnya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, Filipus dia mengerti firman Tuhan. Bagaimana implikasinya bagi kita? Tadi kita kapasitas sebagai orang memuridkan dan dimuridkan. Dalam kapasitas kita khususnya memuridkan, maka mau tidak mau kita harus belajar firman Tuhan. Amin. Kita harus bertekun di dalam firman Tuhan. Mungkin contohnya ya, rasanya saya nggak akan berdiri di tempat ini kalau Pak John melihat saya belepotan gitu. Firman Tuhannya ngaco-ngaco begitu. Betul ya Pak John? Pasti Pak John punya penilaian sendiri. Yang dimuridkan oleh Pak John adalah orang-orang yang ya kita mau nggak ada pilihan yang lain, harus belajar, harus bertekun. Dan saudara pun akan mengalami seorang hamba Tuhan yang berdiri mimbar, dia belajar atau tidak, kan begitu, kurang lebih ya. Nah, memahami atau tidak, paling tidak bagi kita yang memuridkan, di posisi saya sedang memuridkan ya, kalau begitu ya, sedang menyampaikan firman Tuhan itu, mau tidak mau harus belajar. Oleh karena itulah perlu adanya komsel. Oleh karena itunya perlu adanya abah. Oleh karena itulah kita, gereja Tuhan, ada renungan setiap hari ya. Lalu ada renungan senja juga. Ada banyak kita mendapatkan akses untuk bisa diperlengkapi dengan pengenalan dan pengetahuan akan firman Tuhan, harus disertai dengan bagaimana kita menghidupi firman Tuhan itu, baru kita bisa memuridkan orang lain. Selama kita tidak belajar, bertekun, dan firman dihidupi, maka kalau kita melayani, ada kemungkinan besar kita akan lebih banyak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena pelayanan itu bukan hanya ngomongnya saja Bapak Ibu, tetapi juga pola hidup kita akan menjadi seperti Paulus katakan apa? Seperti surat yang terbuka yang dapat dilihat oleh orang lain. Bapak Ibu, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan ini, pas 40 menit ya. Mari kita akan tutup dalam doa. Bapak, terima kasih kami menaikkan ucapan syukur. Terima kasih buat firman-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menetapkan kami sebagai pribadi-pribadi menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan,
yang kau berikan juga